Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 4073 sampai 4075. Chen Ping membungkus tubuhnya dengan pakaiannya dan menatap Huo Dong dengan dingin. Pemimpin sekte tua berkata dengan kegembiraan di wajahnya, "Hahaha, anak ini benar-benar berbakat. Dia berada di alam kesengsaraan tingkat kelima. Tetapi auranya tampaknya tidak lebih buruk dari Huo Dong. Tidak heran dia menolak untuk melarikan diri. Sekarang formasinya mudah dipatahkan. Jika dia ingin pergi, siapa yang bisa menghentikannya?" Sungguh menakjubkan. Zuling menatap Chen Ping dengan kelembutan di matanya. "Putri, pria sebaik itu sulit ditemukan di seluruh dunia surga dan manusia. Kamu harus menangkapnya sendiri." Pemimpin sekte lama berkata kepada Zuling, "Ayah, sebenarnya, aku sudah menjadi miliknya." Zuling tersipu. "Apa?" Pemimpin sekte tua itu tertegun dan menatap Zuling. "Apakah kamu sudah tidur dengan Chen Ping?" "Belum. Tapi dia sudah membantuku, jadi aku tidak bisa mencari pria lain." Zuling sekarang teringat saat dia dipandang rendah oleh Chen Ping, dan dia sebenarnya sangat bersemangat. "Haha, sepertinya ini pengaturan Tuhan. Aku lega kamu bisa menemukan pria sebaik itu." Penjaga pintu tua itu tertawa. Chen Ping bahkan tidak tahu saat ini bahwa ayah dan putri dari sekte lama telah memutuskan acara seumur hidupnya hanya dalam satu percakapan. "Apakah kamu masih punya sarana? Jika tidak, maka aku tidak akan bermain denganmu." Chen Ping mencibir pada Huo Dong. Wajah Huo Dong terlihat lebih jelek dibandingkan jika dia makan kotoran. "Awalnya saya mengira bahwa saya telah menembus kesengsaraan dan naik ke alam Mahayana, dan saya dapat dengan mudah mengalahkan Chen Ping. Tapi sekarang, Chen Ping telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kelima. Baik bencana guntur dan cahaya ilahi yang memancar dari belakang jauh lebih kuat darinya. Sekarang Huo Dong tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti yang dia miliki sekarang. Tapi dia tidak akan menyerah begitu saja. Lagi pula, dengan kesenjangan alam yang begitu besar, jika Huo Dong menyerah, maka dia tidak akan bisa lagi bergaul di dunia surga dan manusia. Saya punya banyak metode." Huo Dong meledak dengan aura hitam. Aura saat ini jelas jauh lebih kuat daripada aura terobosan. Terobosan di dunia besar berarti peningkatan kekuatan secara geometris. Aura hitam mengembun menjadi pisau panjang yang tajam, lalu menebas ke arah Chen Ping. Huo Dong meledak dengan seluruh kekuatannya, "Pergi ke neraka." Huo Dong meraung marah, ekspresinya sangat ganas. "Saya sudah menjadi biksu Mahayana, tetapi saya diintimidasi oleh seseorang di alam kesengsaraan tingkat kelima, di depan banyak orang." Pedang panjang hitam menebus kehampaan, dan budidaya alam Mahayana Habdong meledak saat ini. Karena tidak ada penghalang dari formasi, pedang menakutkan ini langsung memenuhi langit di atas sekte Ziyan dengan tekanan. Banyak murid sekte Ziyan dengan kekuatan rendah tidak tahan lagi dan melarikan diri. Master sekte lama dan Huo Yuanting mengambil tindakan pada saat yang sama, membentuk perisai untuk menahan tekanan yang menakutkan. "Ayah, adik laki-laki, dia..." Zuling merasa khawatir dengan pisau Huo Dong. "Jangan khawatir, Chen Ping akan baik-baik saja." Pemimpin sekte lama sudah percaya diri saat ini. Ketika pisau menakutkan itu datang ke depan Chen Ping mencibir. Hanya ada kilatan cahaya putih, tapi tidak ada yang melihat bagaimana Chen Ping mengambil tindakan.
Tapi pedang panjang yang terkondensasi dalam kabut hitam menghilang dalam sekejap. Huo Dong terkejut saat melihat Chen Ping mematahkan pukulannya dengan begitu mudah. Saat ini, ekspresi Huo Dong berubah drastis, dan perasaan krisis muncul di hatinya. Ini adalah serangan terkuatnya, tapi Chen Ping mematahkannya dengan mudah. Nak, mundur, cepat mundur. Huo Yuanting juga melihat masalahnya pada saat yang sama dan berkata dengan keras. Tubuh Huo Dong mundur dengan cepat, tanpa halangan formasi. Tubuh Huo Dong lolos ke kejauhan seperti meteor. Tapi Chen Ping mengambil tindakan, dan pedang pembunuh naga di tangannya keluar dengan mulus, dan cahaya pedang itu sangat cepat. Itu menembus langsung ke tubuh Huo Dong dan memotong salah satu lengan Huo Dong. Huo Dong tersandung dan jatuh dari udara. Saat Huo Dong jatuh, Chen Ping memanfaatkan situasi tersebut dan menyerang lagi. Cahaya putih menyala lagi, dan salah satu kaki Huo Dong langsung terpotong. Tubuh Huo Dong jatuh ke tanah. Dia tidak bisa berdiri dan langsung duduk di tanah. Melihat ekspresi malu Huo Dong, Chen Ping berjalan menuju Huo Dong selangkah demi selangkah. Huo Yuanting meraung dan ingin mengambil tindakan, tetapi pemimpin sekte lama memimpin untuk memblokir Huo Yuanting. Yang lain menonton dengan tatapan kosong. Saat ini, semua orang menunggu dan menonton. Chen Ping, jangan mengira aku telah kalah. Aku masih memiliki segel api ilahi. Aku ingin kamu mati. Huo Dong meraung dengan marah, dan nafas api tertinggi di tubuhnya terus memasuki segel api ilahi. Segel api ilahi meletus menjadi hembusan api yang mengejutkan, dan seluruh sekte Ziyan diselimuti oleh hembusan api ini. Bahkan Master Sekte Lama dan Huo Yuanting tidak tahan. Dunia dilalap api, nafas api ini bahkan lebih kuat daripada nafas api di gunung berapi ilahi. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Hentikan dengan cepat. Huo Yuanting berteriak kaget. Dia tidak mengkhawatirkan Huo Dong, tapi mengkhawatirkan segel api ilahi di tangan Huo Dong. Huo Dong akan meledakkan segel api ilahi dan membiarkan semua orang mati bersamanya. Pemimpin sekte lama juga terkejut saat ini. Dia tidak menyangka Huo Dong menjadi begitu gila, sehingga dia ingin seluruh sekte Ziyan dikuburkan bersamanya. Mundur, semuanya, cepat mundur. Pemimpin sekte lama memimpin dan terbang ke langit, meraung keras. Semua orang lari ke kejauhan untuk menghindari nafas api yang mengerikan ini. Zuling memandang Chen Ping dan tidak ingin pergi sama sekali. Dia berteriak kepada Chen Ping, adik laki-laki, cepat pergi, cepat pergi. Lalu Huo Dong akan meledakkan segel api ilahi dan kita akan mati bersama. Tapi Chen Ping sepertinya tidak mendengarnya dan tetap tidak bergerak. Kakak senior, cepat pergi, sudah terlambat. Wei Qing menarik Zuling dan lari dengan putus asa. Semua orang melarikan diri dari gerbang Ziyan dan berdiri diam memperhatikan dari kejauhan. Seluruh gerbang Ziyan terbungkus dalam nafas api. Chen Ping menatap ke arah Huo Dong yang gila, wajahnya sangat tenang. Apakah kamu tidak takut mati? Huo Dong bertanya dengan aneh ketika dia melihat Chen Ping tidak melarikan diri atau takut. Kenapa kamu takut? Aku tidak bisa mati sama sekali. Apa yang kamu takutkan? Chen Ping tersenyum ringan. Saya tahu Anda memiliki tubuh Dharma api sejati dan Anda tidak takut pada api. Tetapi jika segel api ilahi diledakkan, tidak ada gunanya meskipun Anda memiliki tubuh Dharma. Pada saat itu,
seluruh sekte Xian akan lenyap, dan kita semua akan menjadi debu. Huo Dong berkata dengan galak, "Tidak. Segel api ilahi tidak bisa meledak sama sekali," kata Chen Ping. "Kenapa?" Huo Dong tercengang. "Karena segel api ilahi milikmu hanyalah cangkang kosong, dan jiwa segel api ilahi yang asli ada bersamaku." Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya sedikit, dan jiwa segel itu berdetak di telapak tangan Chen Ping. "Yin Hun, kenapa aku belum pernah mendengarnya?" Huo Dong tercengang. "Ada banyak hal yang belum kamu dengar. Kenapa aku masih harus memberitahumu?" Setelah Chen Ping selesai berbicara, jiwa di telapak tangannya langsung melompat ke udara. Kekuatan hisap yang aneh langsung menyedot segel api ilahi Huo Dong. Segera setelah itu, jiwa segel mulai menyatu dengan segel api ilahi. Ketika Huo Dong melihat ini, dia berusaha mati-matian untuk menghentikannya. Tetapi dia menemukan bahwa hubungannya dengan segel api ilahi telah hilang. Kali ini Huo Dong panik, karena dia mengetahui bahwa apa yang dikatakan Chen Ping ternyata benar. Dengan perpaduan jiwa segel dan segel api ilahi, seluruh segel api ilahi telah dikendalikan oleh Chen Ping. Chen Ping melambai, dan segel api ilahi kembali ke tangan Chen Ping. Di saat yang sama, nafas api Xianmen yang menakutkan juga menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat menghilangnya nafas api secara tiba-tiba, semua orang tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika semua orang mendekat, mereka menemukan bahwa segel api ilahi entah bagaimana telah mencapai tangan Chen Ping. Anda harus tahu bahwa bukanlah hal yang mudah bagi segel api ilahi untuk mengenali pemiliknya, dan tidak semua orang dapat membuat segel api ilahi mengenali pemiliknya. Sekarang segel api ilahi ada di tangan Chen Ping. Itu membuktikan bahwa segel api ilahi telah mengakui Chen Ping sebagai tuannya. Bagaimana segel api ilahi bisa berpindah dari tangan Huo Dong ke tangan Chen Ping dalam waktu sesingkat itu? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Semua orang memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Huo Yuanting bahkan lebih terkejut lagi dan berkata, "Nak, apa yang terjadi? Bagaimana segel api ilahi bisa sampai ke tangannya?" Huo Dong tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia telah tertegun untuk waktu yang lama, dan ketakutan sudah terlihat di matanya saat ini. Begitu hati seseorang dipenuhi rasa takut, dia akan hancur total. "Chen Ping, aku kalah, tolong selamatkan hidupku." Huo Dong sebenarnya mengikuti Chen Ping untuk memohon belas kasihan. Permintaan belas kasihan Huo Dong yang tiba-tiba membuat semua orang bingung, bertanya-tanya apa yang baru saja dialami Huo Dong. Bahkan Huo Yuanting tidak menyangka putranya akan memohon belas kasihan. "Selamatkan hidupmu?" Chen Ping memasang ekspresi bercanda di wajahnya, dan segel api ilahi di tangannya tiba-tiba terbakar. Ledakan, tubuh Huo Dong segera terbungkus api, dan teriakan keluar dari mulut Huo Dong. Dalam sekejap, seluruh tubuh Huo Dong terbakar menjadi abu. Huo Yuanting bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Terjadi keheningan. Huo Dong, yang berada di alam Mahayana, dimintai belas kasihan oleh Chen Ping, master tingkat kelima di alam kesengsaraan, dan pada akhirnya dibakar hidup-hidup. Jika seseorang telah memberitahu mereka sebelumnya bahwa master alam kesengsaraan tingkat kelima dapat mengalahkan biksu alam Mahayana, mereka pasti tidak akan mempercayainya dan akan memarahinya sampai mati. Tapi sekarang, mereka semua percaya,
karena inilah yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Huo Yuanting memandang Huo Dong yang telah berubah menjadi abu. Ekspresinya membeku dan tubuhnya sedikit gemetar. Semua orang juga membuka mulut karena terkejut. "Nak, anakku," Huo Yuanting meraung dengan marah. Gemuruh, potongan awan merah mulai berkumpul di langit. Ditemani oleh nyala api dan guntur yang mengerikan, tiba-tiba ia jatuh dan langsung menuju ke arah Chen Ping. "Chen Ping, hati-hati!" Ketika Master Sekte Lama melihat ini, dia melompat. Dia sudah lama mewaspadai Huo Yuanting. Orang ini pasti akan marah besar saat melihat putranya meninggal. Master Sekte Tua tergantung di atas kepala Chen Ping. Dengan aura keluar dari tubuhnya, membentuk perisai pertahanan yang menakutkan. Huo Yuanting ini juga merupakan penguasa alam Mahayana, namun ia tidak sebanding dengan Huo Dong, yang baru saja dipromosikan ke alam Mahayana. Jika orang ini menyerang Chen Ping pasti tidak akan mampu mengatasinya. Terlebih lagi, Chen Ping baru saja melalui pertempuran besar dan tidak punya waktu untuk istirahat. Master Sekte Tua itu mengertakkan gigi dan menahan api dan guntur yang mengerikan. Meskipun kekuatan pemimpin Sekte Lama tidak lemah dibandingkan dengan Huo Yuanting, sangat disayangkan kesadaran pemimpin Sekte Lama rusak dan belum pulih sepenuhnya, sehingga kekuatannya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya. Chen Ping mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pemimpin Sekte Tua yang sedang berjuang untuk membantunya melawan, merasa sangat berani di dalam hatinya. "Tuan Sekte Tua, Anda tidak perlu membantu saya melawan. Bahkan jika saya tidak bergerak, Huo Yuanting tidak dapat melakukan apapun terhadap saya." Setelah Chen Ping selesai berbicara, segel api ilahi di tangannya langsung meledak menjadi kembang api. Api dan guntur langsung dikalahkan oleh kembang api. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pemimpin Sekte Lama dan Huo Yuanting semuanya memandang Chen Ping dengan kaget. "Anda tahu, mereka semua telah menggunakan segel api ilahi. Dan mereka juga tahu betapa kuatnya api yang dapat diledakkan oleh segel api ilahi. Tapi kembang api yang membubung ke langit barusan tidak boleh diledakkan oleh segel api ilahi."